Halo, Nah, halo Mbak Safitri. Apa kabar halo nih? Mas Wan. Baik. Baik ya. Nih, Di rumah nih ya, PPKM ya. hmm? Di rumah ya. Di rumah, Sip, di sip. rumah. Iya nih, jadi teman-teman yang nonton IG Live sekarang, kita tuh hari ini mau bahas tentang si bulan Suro ini gitu kan. Karena Hmm, hmm. yang kita tahu ini, bulan Suro itu tuh identik sama hal-hal yang mistis, yang angker. Terus ada lagi penuh dengan misteri gitu kan. Terus ada juga yang bilang kalau bulan Suro itu tuh katanya lebarannya makhluk gaib gitu. Emang bener gak sih itu lebarannya makhluk gaib gitu? Selain manusia tuh makhluk gaib juga ikutan lebaran gitu katanya gitu sih. Nah, aku tuh pengen nanya nih nanti kalau viewers yang mau nanya juga Ya, nggak apa-apa ya selama kita lagi live gitu kan. Nah, aku tuh mau tanya nih, kita kan mau bentar lagi mau suro nih ya, yang tadi Mas Bani bilang kan antara tanggal 9 sama tanggal 10 ini nih. Nah, kalau menurut Mas Bani sama Mbak Safitri itu tuh suro itu tuh maknanya gimana sih Mbak gitu sama Mas Bani gitu tuh. Kenapa tuh suro itu tuh kayak identik sama hal-hal yang kalau orang Jawa ya kan ngadain kayak kebiasaan atau ritual kayak gitu. Itu tuh maksudnya gimana sih Mas Bani sama Mbak Safitri? Boleh sih di antara kalian duluan yang mau jawab. Monggo Mas Bani. Mbak Safitri dulu aja deh. Aku nanti Oh, aja. Mas Bani dulu. Ayo, sweet kalau gitu. Kalau Ini menurut aku sih, Suro itu dibilang, mungkin banyak orang yang bilang bahwa itu kayak yang penuh mistis, yang apa, bulan-bulan yang ya pokoknya banyak ritual. Ya memang kalau setahu saya di keluarga saya juga kalau bulan Suro itu banyak ritual, tapi ritualnya itu bukan yang klinik-klinik kayak gitu loh Kak. Tapi bulan Muharram, bulan Suro itu karena bertepatan dengan 1 Muharram, jadi sudah dianggap sebagai bulan suci. Kenapa? Karena itu sebagai bulan suci, itu kenapa banyak dilakukan bisa udah tirakat-tirakat. gini. Ya salah satu tujuannya ya untuk sebenarnya sih memohon pada Tuhan. Dan bagi masyarakat Jawa kan masih sangat apa ya, menjunjung para leluhur. Nah, pada bulan Suro yang suci ini itu biasanya banyak tirakat-tirakat yang ada hubungannya juga dengan leluhur. Dan lebih monggo Mas Dani, silakan. Eh, Kalau menurutku bulan Suro itu eh, bulan untuk penyucian sama untuk mengakhiri sesuatu yang jelek dan memulai sesuatu yang baik. Menurutku itu sih. Nah, untuk Oh, kayak kayak untuk tradisi sajen, terus kungkup itu kan sebenarnya ada maknanya untuk kita kungkum itu membersihkan diri. Kalau sajen itu bisa biasanya untuk kita berdoa kepada Tuhan supaya habis menyucikan diri, memulai lembaran baru biar bersih, gitulah. Seperti itu sebenarnya. oh, jadi tuh memang identiknya tuh lebih ke sebenarnya arti suro itu adalah kita membersihkan diri gitu kan untuk sesuatu yang Nah, lebih suci gitu, bukan yang hal-hal Ah, yang angker mistis gitu yang kayak orang-orang gitu. Karena kan kayak kalau aku nih kan aku tanya, kalau aku kan taunya kan ya kayaknya itu serem banget gitu kan ngeliat dengar-dengar lihat di TV apa segala macam itu kan banyak tuh film-film hantu gitu. kalau untuk yang melenceng itu juga ada sebenarnya, tapi ya tinggal orang-orangnya. Iya. tergantung Baik, niatnya baik, Kak. baik, baik. Oh, oke, niatnya ya berarti ya. Nah, ini kan ada juga nih yang tentang bulan suro itu kan kayak selain kita kayak ada satu ritual atau misalnya upacara. Nah, ada juga tuh yang bilang katanya kalau bulan suro itu kita tuh nggak boleh yang namanya nggak ngelakuin
bukan ngelakuin, mengadakan sebuah acara, entah itu hajatan atau itu nikahan gitu. Nah itu tuh kenapa sih Mbak Mas Bani sama Mbak Safitri, kenapa kita nggak boleh ngadain sebuah acara gitu? Walaupun kayak mungkin ya acaranya kecil kayak gitu-gitu. Itu kenapa sih? Monggo Mbak Safitri, aku tak tak kedua-kedua aja deh. Aku ngikut aja. Aduh, 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 aduh. Kalau yang saya pahamin sih Kak ya, itu kenapa bulan Suro tidak boleh ada acara, itu karena yang pernah diajarkan atau yang saya dapat dari tante saya, bahwa bulan Suro itu bulannya prihatin. Jadi kita nggak boleh ada acara, nggak boleh bikin acara, nggak boleh keluar jauh-jauh, karena bulan Suro itu bulan prihatin, bulan yang ya seperti yang saya bilang, bulan suci. Jadi daripada buat bikin acara, bikin hura-hura, mending kamu kontemplasi diri aja. Mungkin dengan ya salah satu wujud tirakat-tirakat yang dilakukan kan sebenarnya itu bentuk kontemplasi diri, berdoa, terus mensucikan hati, pikiran, kayak seperti yang bilang hukum, dan itu tuh sebenarnya tujuannya untuk mensucikan itu, karena untuk menghormati bulan suci itu juga, dengan hura-hura lah ibaratnya. Monggo Mas Dani. Kalau menurutku ya bulan Suro nggak boleh itu karena apa? Difokuskan untuk kita mengenal jiwa kita, terus mengenal badan kita melalui tirakat, terus kayak meditasi di rumah, prihatin lah intinya seperti itu. Oke, oke. Jadi lebih ke kita harus prihatin gitu ya. Berarti kalau di rumah, berarti kita nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi kayak kita introspeksi diri mungkin kali ya, atau langsung berdoa gitu dengan tujuan mungkin buat dapat berkah, keselamatan gitu ya, biar nggak kena yang aneh-aneh gitu kan ya. Ya, contohnya kita nyiapin wadah kosong untuk membuka tahun baru, lembaran baru, wadah baru. Oh, sip, sip. Tapi yang dimaksud Oke deh. tidak boleh pergi-pergi itu bukannya kita misalnya ke pasar itu nggak boleh, bukan ya Kak, tapi untuk pergi-pergi jauh yang sifatnya misalnya buat rekreasi, buat hiburan ya itu nggak boleh, tapi kalau untuk aktivitas berdagang sih ya silahkan. Oh, jadi yang sifatnya tuh kayak hura-hura lah ya, perginya buat hura-hura gitu ya. Oke, oke. Jadi kayak ke pasar, ke warung tuh masih bisa, guys, gitu. Nah, kan selain kan pernah tuh ya kayak nonton atau gimana aku tuh baca-baca. Selain suruh kita ngadain kayak ya kebiasaan ritual gitu lah ya, buat yang melakoninya. Terus kita tadi larangannya salah satu larangannya nggak boleh yang namanya kita pergi yang hal apa yang bertujuan untuk kayak hura-hura atau hiburan kayak gitu. Nah itu kan ada juga salah satu, bukan faktor, bukan kunci, tapi kayak salah satu unsur, bukan unsur ya, apa ya, hal yang harus ada di semua itu adalah contohnya salah satunya adalah makanan ya kan gitu. Jadi kayak ada yang bilang tadi Mas Bani bilangnya sajen, tapi mungkin buat sederhananya mungkin makanan gitu, makanan yang dihidangkan gitu kan, karena kan ada maknanya tuh katanya makanan itu kan. Itu kalau di bahasa Jawa tuh namanya apa sih, ubo rampe atau uba rampe ya. Nah, juga rambut. Nah uba rampe itu boleh tau nggak sih kayak dari Mbak Safitri, kan ini kan salah satu uh, generasi muda nih yang masih melakoni budaya si apa ya, kebiasaan suro ini gitu kan. Nah itu boleh tahu nggak sih dari Mbak Safitri yang melakoninya apa dari kecil gitu tentang si kebiasaan suro ini, makanan apa sih yang harus dihidangkan gitu. Terus itu tuh makanan yang dihidangkan itu tuh buat dimakan sendiri gitu sama keluarga atau dibagi-bagi sama tetangga kayak gitu. Boleh diceritain ya Mbak? Sebenarnya sih kalau untuk makanan suro banyak macamnya sih Kak, maksudnya beda orang kayaknya beda makanan juga, tapi kalau di keluargaku itu biasanya itu bikin bubur suro. Bubur suro itu jenang lemu, terus pakai sambal goreng krecek, yang ada kacang telur itu, opor, suiran ayam, sama suiran telur. Nah itu kalau dulu yang itu kebiasaannya sebelum malam suro sama suro yang tanggal 1 suro itu biasanya bikin nasi bancaan, jadi isinya nasi, telur amal, sama sambal, itu dibagi ke
keliling orang sekeliling rumah. Oh, oke. Itu ada maknanya nggak sih, Mbak? Maksudnya kita bikin nih keluarganya Mbak Safitri bikin terus dibagi-bagi tetangga itu tuh kayak bagi-bagi berkah kah tujuannya atau gimana tuh, Mbak? Kalau yang bubur suro itu sih katanya sih kayak permohonan untuk memohon selamat, rahayu wilujeng kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ngasih amalnya itu ya sesuai dengan namanya, yaitu adalah amal. Kita harus banyak beramal, kita harus banyak berbagi, kita harus banyak sedekah istilah. Oh, oke. Kalau dari Mas Bani gimana nih, Mas? Apa nih? Makanan nih. Makanan. Kalau Mas Bani itu ngelakoni nggak sih kebiasaan suruh ini atau misalkan nggak ngelakoni tapi kayak ikut keriaannya gitu, keriaan menyambut suruh ini gitu, misalkan di rumah bikin apa, misalkan kayak kan ada yang katanya tuh bikin nasi uduk ya, nasi uduk terus atau jenang atau gitu gitu, ada nggak dari Mas Bani di keluarganya kayak gitu mengikuti Ada sih, keriaan gitu? ada. Kalau biasanya malam satu suronya kita buat kayak itu apa nasi tumpeng, terus bubur sengkolo, jajan pasar, bubur suro, terus kayak kopi dan lain-lain ada tetepan kayak gitu. Terus kalau malamnya kita bakar itu kemenyan untuk wewangian, udah itu doang sih sebenarnya. Oh, nah itu makanannya kan tadi banyak banget ya kayak bikin tumpeng, jenang. Nah itu tuh sama kalau Mbak Safitri itu kan dibagi ini. Kalau dari Mas Badinya itu dibagiin juga kah atau gimana gitu? Eh, kita untuk persembahannya satu, yang lainnya untuk dibagiin. Oh, oke oke oke. Nah, kalau kayak Mas Bani sama Mbak Safitri itu udah ngelakonin kayak gini nih kebiasaan surau ini tuh dari umur berapa sih? Kecilnya tuh kan dari kecil, tapi kecilnya tuh umur berapa? 5 tahun apa dari lahir gitu? Kan penasaran gitu. Berani dulu. Kalau aku dari SMP sih. Oh, oke oke. Dari SMP itu awalnya kayak terjun langsung gitu apa maksudnya dikenalin dulu nih, dikenalin kayak ini kita ada keluarga ini ada kebiasaan gitu. Itu gimana itu? Kalau dari Mbak Safitri deh, Mbak Safitri kan dikenal apa budaya nih kan dari keluarganya. Itu tuh awal mulanya tuh Mbak Safitri ikut, maksudnya ikut serta, maksudnya diikutin dalam budaya itu tuh awalnya kayak masih kayak bingung gitu atau gimana sih Mbak awal-awal pertama ikut? Maksudnya ikut dalam kebiasaan ini gitu? Jadi kalau di keluargaku tuh biasanya yang ngelakoni itu eyang, almarhum eyang sama bapak. Jadi dari kecil itu sudah diperkenalkan. Kebetulan kan eyang saya itu sebenarnya Tionghoa, tapi dia jatuh cinta dengan budaya Jawa. Terus dari saya berapa ya? Dari kecil tuh setiap misalnya eyang itu lagi bakar 100 terus doa, saya diajak suruh duduk, udah suruh duduk nggak dijelasin apa-apa. Terus nanti misalnya waktu kaos dahar, waktu jamasan pusaka itu ya cuman sini duduk sini lihat tuh ya dia cuma kayak gitu-gitu Kak. Terus tapi kalau saya sendiri pribadi ngejalaninnya baru beberapa tahun terakhir bener-bener yang ngejalanin niat ngejalaninnya. Tapi kalau yang sudah ikut dengan ritualnya yang kayak jamasan, kirap pusaka yang keliling benteng keraton itu, terus yang caos dahar itu udah dari saya kecil. Tapi ya itu ayo diajak sini gitu, ikut lihat. Oke, oke. Nah, kan ngomongin itu ya tadi istilah jamasan pusaka itu tuh kalau nggak salah ini ya, yang mandiin keris ya.